Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pensiunan yang kami banggakan dimanapun berada, semoga hari ini Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang cukup serta berkah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk duduk sebentar, santai, jangan terburu-buru, karena pembahasan kita kali ini sering membuat hati berdebar, bukan karena sulit, tetapi karena menyangkut sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian. Ketika kita mendengar kata ditunda, pikiran langsung meloncat ke banyak hal. Kalau ditunda berarti nggak jadi, kalau ditunda berarti saya harus bagaimana. Kalau ditunda berarti keuangan saya aman nggak? Dan wajar sekali kalau pertanyaan itu muncul. Karena di masa pensiun, kita hidup bukan hanya dengan uang tapi dengan kepastian. Kepastian jadwal, kepastian jumlah, kepastian bahwa semuanya berjalan sesuai aturan. Bapak Ibu, kita harus jujur. Menunggu itu melelahkan, apalagi menunggu kabar yang tidak selalu jelas. Kadang ada informasi yang terdengar optimis, kadang ada yang membuat cemas, kadang ada yang beredar seperti sudah pasti padahal belum tentu. Dan di tengah kondisi seperti ini, kata ditunda bisa menjadi pemicu yang membuat kita memikirkan hal-hal yang paling buruk, padahal belum tentu. Karena ditunda itu bisa berarti banyak, bisa berarti penyesuaian jadwal teknis, bisa berarti menunggu proses administrasi, bisa berarti menunggu penguatan kondisi, dan bisa juga berarti penataan ulang cara pelaksanaannya. Jadi hari ini kita tidak akan membahas dengan cara menakut-nakuti, tidak juga dengan cara membuat harapan palsu. Kita akan membahas dengan cara yang paling menenangkan, realistis. Judul kita jelas, jika ditunda apa dampaknya? Ini 3 skenario yang paling realistis untuk pensiunan 2019. Saya tahu, ketika kita bicara skenario, sebagian orang langsung merasa, ini berarti belum pasti. Betul, skenario itu bukan keputusan, skenario itu peta. Peta membantu kita berjalan tanpa tersesat. Peta membuat kita siap, karena yang membuat orang panik bukan ketidakpastian itu sendiri, tetapi ketidakpastian yang datang tanpa pemahaman. Kalau kita paham kemungkinan jalannya, kita bisa menyiapkan mental, menyiapkan rencana, dan menjaga hati tetap tenang. Bapak Ibu, sebelum masuk ke 3 skenario, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami satu prinsip sederhana yang sering dilupakan. Dalam sistem yang besar, apalagi yang menyangkut jutaan penerima, perubahan itu jarang sekali terjadi instan. Selalu ada tahap, selalu ada proses. Dan setiap proses itu punya faktor yang bisa membuat langkahnya cepat atau lambat. Jadi kalau ada keterlambatan atau penundaan, jangan langsung diterjemahkan sebagai dibatalkan. Dalam banyak kasus, penundaan justru terjadi karena kehati-hatian. Karena sistem ingin memastikan semuanya benar, data sinkron, mekanisme aman, dan anggaran cukup. Ini bukan untuk menyulitkan penerima manfaat, ini seringnya untuk melindungi. Karena salah bayar, salah hitung, atau salah transfer akan jauh lebih menyulitkan. Sekarang mari kita masuk pelan-pelan ke pertanyaan pertama. Jika ditunda, apa dampaknya bagi pensiunan? Dampaknya ada 2 sisi, Bapak Ibu. Sisi yang terlihat dan sisi yang tidak terlihat. Sisi yang terlihat adalah soal waktu. Kapan uang masuk, kapan penyesuaian terasa, kapan selisih dibayarkan jika ada. Ini yang langsung dirasakan oleh dompet dan kebutuhan rumah. Sisi yang tidak terlihat adalah soal psikologis, rasa aman, rasa tenang, dan kemampuan merencanakan. Kadang uangnya belum berubah, tetapi karena kabar simpang siur, hati sudah lelah duluan. Jadi saat kita bicara dampak, kita harus bicara dua-duanya. Baik, sekarang kita masuk ke skenario pertama. Skenario pertama adalah skenario yang paling umum dan paling sering terjadi dalam sistem besar. Penundaan bersifat teknis, tetapi pembayaran rutin tetap berjalan normal. Ini skenario paling realistis karena sistem pembayaran rutin biasanya sudah punya jadwal yang stabil. Artinya, gaji pensiun bulanan tetap cair seperti biasa sesuai mekanisme yang berjalan. Tidak ada penghentian, tidak ada pemutusan. Namun penyesuaian yang diharapkan, apakah itu kenaikan, apakah itu rapel, apakah itu tambahan tertentu, belum bisa ditambahkan karena proses penetapan atau penyesuaian sistem belum selesai. Kalau skenario pertama ini yang terjadi, dampaknya apa? Dampaknya Bapak Ibu tetap menerima penghasilan rutin seperti biasa, tetapi belum merasakan perubahan. Lalu selisih yang seharusnya diterima jika memang ada kebijakan baru dan berlaku dari tanggal tertentu akan dikumpulkan sebagai selisih yang dibayarkan kemudian. Disinilah sering muncul istilah rapel. Jadi dalam skenario ini penundaan bukan berarti hak hilang. Penundaan berarti waktu penerimaannya bergeser.
Dan karena bergeser, maka akan ada kekurangan dari bulan-bulan sebelumnya yang nanti dibayar sekaligus. Namun Bapak Ibu, meskipun skenario pertama ini terdengar aman, tetap ada dampak yang perlu kita akui. Dampaknya adalah rencana rumah tangga yang sudah disusun berdasarkan harapan tambahan mungkin harus disesuaikan. Ada yang tadinya ingin membayar cicilan lebih cepat, mungkin harus menahan dulu. Ada yang ingin renovasi, mungkin harus ditunda. Ada yang ingin membantu anak, mungkin harus menunggu. Bukan karena kita tidak mau membantu, tapi karena kita menjaga kestabilan. Ini yang disebut dampak praktis. Maka dalam skenario pertama, cara terbaik adalah kembali ke prinsip yang sangat sederhana tetapi sangat kuat. Rencanakan keuangan berdasarkan yang pasti, bukan berdasarkan yang masih menunggu. Dalam skenario pertama ini juga sering ada dampak psikologis. Karena orang melihat, lo katanya bulan ini sudah ada penyesuaian, kok masih sama? Lalu muncul rasa kecewa. Padahal masalahnya bukan di sistem pembayaran rutin, tetapi di ekspektasi yang terbentuk dari kabar yang belum final. Maka, cara paling sehat adalah mengelola ekspektasi sejak awal, sampai benar-benar ada perubahan yang masuk ke rekening, anggap sistem masih berjalan normal. Jika nanti ada tambahan, anggap itu sebagai bonus yang menyenangkan, bukan sandaran utama untuk bertahan. Sekarang, skenario kedua. Ini skenario yang juga realistis, terutama ketika kondisi membutuhkan penyesuaian. Penundaan disertai perubahan strategi, misalnya perubahan waktu pelaksanaan atau perubahan besaran penyesuaian. Dalam skenario ini, pihak pembuat kebijakan mungkin memilih untuk tidak menerapkan penyesuaian seperti yang sempat beredar dalam rumor atau harapan awal. Bisa saja karena pertimbangan anggaran, bisa karena prioritas yang berubah, bisa karena evaluasi kondisi ekonomi, maka kebijakan tetap berjalan tetapi bentuknya berbeda. Misalnya, yang tadinya diharapkan besar menjadi lebih moderat, atau yang tadinya diharapkan mulai awal tahun menjadi mulai pertengahan tahun, atau yang tadinya diperkirakan serentak menjadi bertahap. Jika skenario kedua ini terjadi, dampaknya apa bagi pensiunan? Dampaknya adalah kita perlu menyesuaikan ulang cara kita memandang kabar baik, karena seringkali yang membuat orang kecewa bukan karena tidak ada sama sekali, tetapi karena tidak sebesar yang dibayangkan. Kita harus jujur Bapak Ibu, banyak sekali harapan yang terbentuk dari angka-angka yang beredar. Ketika angka itu turun, orang merasa haknya diambil. Padahal bisa jadi dari awal angka yang beredar itu bukan angka resmi, hanya spekulasi. Maka, dalam skenario kedua, yang paling penting adalah kemampuan kita menerima bahwa keputusan akhir bisa berbeda dari dugaan publik. Skenario kedua ini juga membawa dampak penting pada perencanaan. Kalau penyesuaian berlaku mulai pertengahan tahun, misalnya, maka rapel yang dihitung pun berbeda. Kalau besaran penyesuaiannya lebih kecil, selisihnya berbeda. Dan karena rapel adalah selisih, maka rapel bukan hanya soal kapan, tapi juga soal berapa. Jadi dalam skenario ini, Bapak Ibu perlu menjaga satu hal. Jangan menetapkan rencana besar berdasarkan angka perkiraan, karena angka perkiraan sering berubah. Jadikan rencana keuangan tetap bertumpu pada penghasilan rutin, sementara tambahan apapun ditempatkan sebagai cadangan atau penguat. Ada satu hal yang sering membuat skenario kedua terasa berat, perbandingan. Ketika penyesuaian tidak seragam atau diterapkan dengan rumus tertentu, ada orang yang menerima lebih besar dan ada yang menerima lebih kecil. Lalu muncul perasaan tidak adil. Padahal perhitungan pensiun memang berbasis data individu, golongan, masa kerja, status penerima manfaat, komponen yang melekat. Jadi dalam skenario kedua, kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan merasakan dampak yang sama. Bukan karena diskriminasi, tetapi karena sistemnya memang begitu. Dan jika kita memahami ini, hati kita tidak mudah terbakar oleh perbandingan. Sekarang skenario ketiga, ini skenario yang paling berat secara psikologis, tetapi tetap realistis dalam konteks kebijakan besar. Penundaan berlanjut hingga melewati tahun berjalan, sehingga penyesuaian dipindahkan ke tahun berikutnya atau dikaji ulang secara menyeluruh. Dalam skenario ini, pihak pembuat kebijakan mungkin menilai bahwa kondisi belum memungkinkan untuk menerapkan penyesuaian pada tahun itu, sehingga fokusnya dialihkan pada menjaga stabilitas sistem yang sudah berjalan sambil menyiapkan fondasi untuk penyesuaian di waktu yang lebih tepat. Saya tahu, ketika mendengar skenario ketiga, sebagian Bapak Ibu mungkin langsung merasa berat. Kalau begitu bagaimana? Nah, justru karena itu kita bahas, bukan untuk membuat takut, tetapi untuk membuat siap.
Jika skenario ketiga terjadi, dampaknya yang paling nyata adalah tidak ada perubahan nominal dalam tahun itu selain pembayaran rutin yang tetap berjalan. Artinya, Bapak Ibu harus menjalani tahun dengan nominal yang sama seperti sebelumnya. Dan bagi sebagian keluarga, ini membutuhkan penyesuaian karena harga kebutuhan bisa naik, biaya kesehatan bisa meningkat, dan kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Namun Bapak Ibu, meskipun skenario ketiga ini terasa berat, ada satu sisi positif yang perlu kita lihat agar hati tidak jatuh terlalu dalam. Jika sistem pembayaran rutin tetap stabil, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Banyak orang di luar sana hidup dalam ketidakpastian penghasilan, sedangkan pensiunan masih punya kestabilan bulanan. Ini bukan untuk membuat kita puas dengan apa adanya, tetapi untuk menjaga perspektif. Karena ketika kita kehilangan perspektif, kita mudah putus asa, kita mudah marah, kita mudah terpancing. Dalam skenario ketiga, strategi yang paling penting adalah strategi bertahan yang elegan. Bertahan bukan berarti pasrah, tetapi berarti menata ulang prioritas. Misalnya, memperkuat dana darurat, menata ulang pengeluaran, memotong biaya yang tidak penting, memprioritaskan kesehatan, dan mencari cara agar kebutuhan pokok tetap aman. Dalam skenario ketiga, ada satu prinsip yang sangat membantu. Jangan menunggu perubahan untuk mulai menata. Menata itu dimulai dari hari ini. Bahkan ketika perubahan nanti benar-benar datang, rumah tangga yang sudah tertata akan lebih kuat menikmati tambahan tersebut dengan bijak. Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah melihat 3 skenario. Sekarang pertanyaannya, jika ditunda, apa dampak yang paling sering muncul di antara ketiga skenario ini? Dampak paling sering adalah ketegangan antara harapan dan kenyataan. Karena harapan kita sering terbentuk dari kabar yang berseliweran, sementara kenyataan bergerak sesuai proses resmi yang tidak selalu secepat rumor. Maka yang paling penting adalah mengelola harapan agar tidak berubah menjadi beban. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memegang satu kalimat sederhana yang bisa menenangkan. Yang pasti tetap dibayar, yang belum pasti jangan dijadikan pegangan. Pembayaran rutin adalah yang pasti. Penyesuaian yang masih diproses adalah yang belum pasti sampai masuk rekening atau sampai ada ketetapan final yang jelas. Ketika kita memegang kalimat ini, hati kita tidak mudah terseret. Sekarang Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan dalam masa kemungkinan penundaan ini? Ada beberapa hal yang sederhana tetapi sangat berguna. Pertama, pastikan administrasi dan rekening aman. Banyak orang fokus pada kabar besar tetapi lupa pada hal kecil yang menentukan. Rekening harus aktif. Data harus sesuai. Jangan sampai ketika nanti ada tambahan atau rapel, justru terhambat karena rekening dorman atau data tidak sinkron. Kedua, jaga kewaspadaan terhadap penipuan. Setiap kali isu penyesuaian ramai, oknum penipu muncul dengan iming-iming percepatan. Mereka meminta data, meminta kode, meminta OTP. Sekali lagi, jangan pernah. Ketiga, atur rencana keuangan dengan 2 skenario. Jika ada tambahan, gunakan untuk hal yang paling prioritas. Jika tidak ada tambahan, rumah tangga tetap aman. Keempat, jaga ketenangan mental. Ini bukan kalimat klise. Ketenangan mental itu punya dampak nyata pada kesehatan. Dalam masa pensiun, kesehatan adalah aset. Jangan biarkan kabar yang berubah-ubah merusak tidur, merusak pikiran, merusak suasana rumah. Pilih informasi yang bersih, jangan konsumsi rumor terlalu banyak, cukup pantau secukupnya, lalu kembali pada aktivitas yang menenangkan, ibadah, berkumpul keluarga, berkebun, berjalan pagi, atau hal-hal yang membuat hati lapang. Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang sering tidak enak didengar, tetapi penting. Jangan membuat komitmen finansial besar berdasarkan sesuatu yang belum masuk. Jangan menjanjikan bantuan besar pada orang lain hanya karena berharap ada rapel. Jangan mengambil hutang dengan keyakinan nanti cair. Ini bukan karena kita pelit, tetapi karena kita menjaga. Karena kalau ternyata tertunda, yang menanggung beban adalah kita sendiri. Lebih baik nanti, ketika benar-benar ada tambahan, kita membantu dengan hati tenang, daripada sekarang membantu dengan hati cemas. Sekarang mari kita tutup pembahasan ini dengan rangkuman yang paling mudah. Jika terjadi penundaan, ada 3 skenario yang paling realistis. Skenario pertama, penundaan teknis, pembayaran rutin tetap berjalan, penyesuaian atau selisih bisa dibayarkan belakangan sebagai rapel. Dampaknya, rencana harus disesuaikan, tapi sistem tetap stabil. Skenario kedua, penundaan disertai perubahan strategi, misalnya waktu pelaksanaan bergeser atau besaran penyesuaian lebih moderat. Dampaknya, harapan harus diselaraskan, perbandingan harus dihindari, rencana harus fleksibel.
Skenario ketiga, penundaan berlanjut hingga melewati tahun berjalan, penyesuaian dipindahkan atau dikaji ulang, pembayaran rutin tetap berjalan. Dampaknya, rumah tangga perlu menata ulang prioritas, fokus pada stabilitas dan kesehatan, dan menunggu tanpa menjadikan rumor sebagai pegangan. Bapak Ibu yang saya hormati, apapun yang terjadi, saya ingin Bapak Ibu memegang satu hal. Kita boleh berharap, tetapi kita tidak boleh mengorbankan ketenangan. Kita boleh menunggu, tetapi kita tidak boleh menyerahkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang belum pasti. Yang paling bijak adalah berjalan dengan yang ada, menata dengan yang pasti, dan menunggu kabar baik dengan hati yang lapang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Bapak Ibu semua, memberikan kesehatan, melapangkan rezeki, dan memudahkan setiap urusan. Semoga apapun yang menjadi hak Bapak Ibu datang pada waktunya dengan cara yang baik dan membawa keberkahan, dan semoga kita semua dijauhkan dari kabar bohong, dari penipuan, serta dari rasa cemas yang berkepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.